jaga merah putih tegang berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nia aneh papasangku punna salang sedrewatu narapimo ajalakku na tatondramo tubuhku unjuru amuluara urangi mami anne pasangku. Si rainia matin porong te amaki palaloi lana bero bukulenku babatu bami pasangku anjoloko natingku kue ramange lingkarianja. Apa moga uku salah na erokamanyawana lampelakang asiriku tugau bajiku lanyat ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange. Berada di chat lanjut lagi bersama kita. Kita kupas minggu bersama si rainia matin
batu mami pasangku Gak jelas suaranya. ancoloko Jelas banget, Pak. natingku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marlina. Waalaikumsalam. Ada lagunya itu, Pak. Iya. Ibu sehat Bu ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, amin. Oke. Sahabat Izin Buddha. sebentar, Pak ya. Iya, Bentar. iya. Oke. Sahabat Buddha, hari ini kita akan membahas mengenai keunikan dialek Bantaeng dalam bahasa Makassar bersama Ibu Marlina SSGR selaku Ketua PP BDI Bantaeng, dan saat ini beliau sudah terhubung bersama kami by Zoom. Dan oke. Selamat pagi Ibu Marlina. Iya, Iya, selamat oke. pagi. Iya, Ibu Tabe, kita langsung aja ke pertanyaannya ini, Bu. Iya. Ini untuk pertanyaan ini. Iya. Mohon izin, apakah ada perbedaan pelafalan vokal A, I, U, E, O atau konsonan tertentu antara dialek Bantaeng dan dialek Makassar? Ada, pastinya ada karena salah satu dialek itu perbedaannya adalah biasa bunyinya ya. Jadi konsonannya itu lebih ke huruf A berubah menjadi U gitu. Seperti contohnya dalam kata burane untuk bahasa Makassar yang dialek Lekiung. Kalau di sini buruk nih. Terus kayak sambayang, sini sumbayang gitu Pak. Iya. Nah, kemudian apakah ada pergantian bunyi yang hilang atau penambahan bunyi khas dialek Bantaeng yang itu tidak kita temukan dalam dialek di Makassar? Kalau sebagian besar sama saja Pak, yang ini yang bahasa Bantaeng dan Makassar, cuman ada beberapa kata yang memang hilang gitu kan, kayak kata bangun, bangun dalam bahasa Makassar, Iya. kalau di Bantaeng itu ada peleburan jadi baung, jadi NG-nya enggak dipakai Tidak itu. ikut ya? Iya, enggak ikut NG-nya. Jadi baung, terus kayak subangi, di sini cuman sebut songi, jadi disingkat gitu, songi. Karueng, enggak dikasih bunyi juga NG-nya, jadi karue, Oh, berarti hilang karue, ya, Bu ya. si karueng. Iya. Waduh, ini Gitu. sesuatu yang sangat unik Jadi, ini, Bu. Iya, Tabe silakan. apa nih Pak? Iya. Ya, itu juga Pak yang dalam Iya. kata katoang, Oh, iya, iya, iya. katoang menjadi katompang di sini. Bantaeng katompang ya? Iya. Iya, oke. Berarti memang ada apa namanya kata-kata yang memang apa namanya ada yang berubah kalau dari Makassar ke bahasa dialek Bantaeng begitu. Iya, Ibu ya? ada penghilangan, Penghilangan. konsonan gitu. Tapi secara harfiah artinya sama begitu, Bu Marlina? Sama. Sama, ya. Ada yang berbeda, ada yang sama. Kalau yang Kalau ya kalau yang lebih jauh yang berbeda maksudnya bagaimana, Ibu? yang berbeda kan lebih ke kata-katanya lagi, ke bahasanya lagi kan. Misalnya kata bawa. Bawa. Bawa kan dalam bahasa Makassar itu berarti mulut, ya. Iya. Sama juga. Tapi kalau di Bantaeng itu bawa itu jadi babah. W-nya berubah jadi B. Huruf W. Nah, Iya, gitu Pak. dalam pembentukan kata ini apakah ada imbuhan yang digunakan secara unik di dialek Bantaeng yang tidak lazim di dialek Makassar dalam keseharian kita, Ibu
Dan mohon izin bisa Ibu berikan contohnya, Tabe. Oh, kalau imbuhan sama saja ji Pak, sama di Makassar. Jadi tidak ada ji perbedaan yang khusus. Kalau imbuhan mungkin khas ji sama dengan Makassar. Sudah khas sama dengan Makassar. Jadi dia lebih ke bentuk-bentuk kayak fala-falanya. Ya, Mungkin orang Bantaeng itu lebih gimana ya, tidak bisa sebut yang kayak R-nya lebih kentara. Kalau Makassar, kalau di Bantaeng tidak gitu. Ya. Nah, Ibu, apakah ada bentuk jamak atau bentuk kata kerja yang berbeda secara signifikan di dialek Bantaeng dibandingkan dengan dialek Makassar secara umum? Kalau kata kerja sama saja sih, sama saja. Kalau di kata jamak, misalnya kata banyak itu kalau di Makassar itu kan banyak itu jai bahasanya kan. Iya, iya. Kalau di sini itu loe. Jadi kayak bahasa Jakarta gitu. Loe. Oh iya, iya, Loe. iya, betul, betul, betul. Oh iya. Tapi unik Loe, ya. tapi di sini loe itu banyak ya. Iya, unik ya. Terus kayak kata ini apa? Cidong. Kan? Cidong please gitu. Cidong please. Berarti kan duduk. Jadi keren kan bahasa Bantaeng. Iya, betul, betul, luar biasa. Hari ini Richard belajar juga bahwa ternyata apa namanya? Berarti kita kaya, Bu ya. Budaya di Sulawesi itu begitu kaya ya. Benar. Sangat unik Sangat sebenarnya. unik, betul. Biasa digunakan dalam rapat-rapat itu kalau kita lagi bercanda-canda kan. Iya. Kan kalau orang suruh bahasa Inggrisnya sit down please, kalau di Bantaeng cidong please gitu. Wih, luar biasa. Iya. Oke, oke, oke. Jadi kayaknya kata serapan gitu kan. Iya, 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 iya. Iya. Ibu, kita mohon izin ada dengar lagu dulu ya. Nanti habis itu baru kita lanjut lagi perbincangannya. Iya, silakan. Oke. Sahabat muda jangan kemana-mana. Dijat akan hadir kembali sesaat lagi. Jangan tetap di Pro 4 RRI Makassar. Kana rima belai
Weh, cupu. Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus. Kau pu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4. Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik. Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu. Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah. Bullying adalah pembunuh terbesar nomor 1 karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita berlanjut lagi masih bersama narasumber kami, ya, Ibu Marlina. Ibu. Iya. Halo, Ibu Marlina. Kita masih mencoba terhubung beliau. Oke. Oh. Iya, halo. Sudah bisa. Ya. Ternyata di. Iya. Oke, Ibu, apakah ada bentuk jamak atau bentuk kata kerja yang berbeda secara signifikan di dialek Bantaeng dibandingkan dengan dialek Makassar secara umum? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan ya, kalau kata banyak itu, kalau di Makassar itu biasa kita katakan jai, tapi kalau di Bantaeng itu loe. Jadi perbedaannya jauh kan. Iya. Beda kata, iya, tapi sama maknanya. Nah, kemudian apakah ada perbedaan dalam urutan kata atau struktur kalimat yang khas di dialek Bantaeng? Misalnya penempatan subjek, predikat, atau objek begitu, Ibu? Oh, kalau dalam struktur kalimat itu kita mengikuti dari struktur kalimat bahasa Makassar. Kan kalau di bahasa Indonesia itu subjek predikat. Tapi kalau di Makassar predikat dulu baru subjek. Seperti seumpama saya ke sekolah. Yeah. Nah, kalau di dalam bahasa Makassar itu asikola a gitu. Iya. Jadi ada perbedaan terbaliknya, lebih ke bahasa Indonesia sih. Kalau di Makassar sama strukturnya. Nah, kemudian bagaimana dengan partikel khas Bantaeng yang tidak ada di dialek Makassar lain, atau justru ini digunakan makna yang berbeda? Apakah boleh dicontohkan, Ibu? Bahasa, maksudnya kata-kata yang berbeda. Iya, maksudnya bagaimana dengan partikel kata khas Bantaeng, tapi dia tidak ada dalam dialek Makassar lain, atau dia menggunakan makna yang berbeda, boleh dicontohkan? Kayak kata ini kali ya, yang kalau di Makassar itu jekne. Jekne itu berarti mandi kan? Iya. Nah, kalau di Bantaeng jekne itu artinya berwudu. Oh, jadi beda. Maksudnya lebih halus ya?
Iya, jadi ajeknya itu berwudu, bukan mandi. Kalau mandi di sini Andrio. Andrio. Iya. Terus kalau di Makassar, tunggu, Richard orang apa? Bu, Orang mohon izin saya bukan asli dari Sulawesi. bukan Sulawesi Iya. ya. Tapi sudah lama di situ Sudah kan? lama di Sulawesi Selatan dan sudah jatuh cinta di sini. Iya. Ya setidaknya kan banyak, Betul, sudah banyak. betul. Biasa Sudah. dengar kata Minro. Minro, ya, ya. Apa tuh kalau di situ Minro? Pulang. Ya, ya. Minro itu putar. Putar, iya. Ya. Ya. Kalau di Bantaeng itu Minro itu pulang. Kalau di Makassar Iya. putar. Mhm. Kalau di Bantaeng artinya pulang kalau Minro. Bu, kalau saya perhatikan kata-kata bahasa Bantaeng itu ini ya, maksudnya dia indah ya. Kata-katanya Iya. sangat indah ya. Iya. Aha. Seperti juga kata-kata yang menunjukkan arah kan. Iya, iya, betul. Kayak kalau di Makassar Makassar? Barat itu wara. Wara, ya. Ya, kalau di sini anungah. Jadi kayak lebih indah didengar Iya, gitu. betul, Kalau di bawah, kalau di Makassar itu Anrai itu utara. Raya, Raya, di Raya, iya. Raya itu utara. Di sini Anrai. Kalau ke selatan mungkin sama-sama laut ke laut, Betul. ya. Kalau iya. Cuman di timur itu kalau bahasa di sini itu Ratena. Ratena, Ya, kalau di Makassar Timboro. Timboro, iya. Ya. Jadi banyak memang yang ini. Nah, kemudian bolehkah Ibu memberikan beberapa contoh kosakata asli Bantaeng yang tidak ditemukan atau jarang digunakan di dialek Makassar lainnya, beserta artinya mungkin tabe, Bu? Ya, seperti kata apa ya? JK. JK, ya. JK artinya ini. Joka artinya itu. Jadi itu aja, itu saja yang cuma perubahan di vokal saja kan? Vokal, betul, betul. Oh, Ya, JK sama Joka. oh, JK sama Joka, iya, iya, iya. Konjo sama Konne. Konjo sama Konjo Konne, itu iya. di sana, Di sana, iya. Konne itu di sini. Iya. Terus kalau di Makassar Tena, di sini Tanre. Tena Tanre, oh, iya, iya, iya. Kalau di Makassar kita atau kami atau kalian itu biasanya diganti dengan kata katte. Iya, Katte. kate, betul kate. Kalau di sini gitte. Oh, gitu. Oh, Gitte. Iya. ada ininya ya. Kalau di apa lagi ya? Ada penekanan-penekanannya, Bu ya? Iya. Jadi lebih kayak lepas gitu kan. Iya. Suara. Nah, sepanjang yang Ibu tahu, mohon izin ini Bu, maksudnya agak tidak ada dalam pertanyaan, tapi ini tiba-tiba timbul, mohon izin. Apakah ada lagu-lagu Makassar, tapi di dalamnya diikutkan juga bahasa Bantaeng? Sepanjang Ibu tahu, adakah Bu? Kalau lagu Makassar yang dari Bantaeng mungkin yang diciptakan orang Bantaeng ya Iya, banyak iya. dialek-dialek iya. Bantaeng. Oh iya. Iya. Kayak lagunya apa ya? Udin Pansel itu banyak gitu. Iya. Oh itu. Udin Pansel. Apa? Di Bantaeng. Iya. Betul. Udin Pansel. Iya. Oke. Nah, kemudian Ibu, apakah ada kata-kata dalam bahasa Makassar standar yang memiliki makna berbeda atau nuansa berbeda ketika digunakan dalam dialek Bantaeng? Kalau
kita kalau kita mendengar bahasa Makassar, khususnya itu dialek Lakyung, kita paham, tapi belum tentu orang dari Lakyung itu paham dengan dialek kita di sini, gitu. Nah, kalau Karena kan misalnya memang ya. Ya. sumber bahasa itu bahasa Makassar kan kiblatnya ke Lakyung, gitu. Yang dialek Lakyung. Oke, oke. Kalau misalnya lagu Bantaeng Kupariati itu menurut Ibu Bantaeng Kupariati itu masih banyak dia menggunakan kata-kata eh, bahasa Makassar yang ini ya, yang umum. Jadi dia tidak khas ke dialek. Nah, kemudian menurut Ibu sendiri, apa ada faktor-faktor secara historis ya, atau geografis yang mungkin berkontribusi pada keunikan dialek Bantaeng ini, Bu? Itu butuh ini ya, Iya. kajian yang mendalam Oke, oke. kayaknya. Sepanjang yang Ibu tahu, Tabe. Tapi menurut saya yang Iya. sepengetahuan saya, eh, karena ini Bantaeng itu disebut juga Buta Toa, jadi dia itu Butatoa, iya. sudah ada dari 750 tahunan ke belakang gitu kan. Jadi dia sangat berpengaruh mungkin dari nenek moyang. Jadi banyak bahasa-bahasa Makassar yang tidak ada di Bantaeng begitu. Dan juga kayak itu yang tadi saya bilang cidong please gitu kan. Bisa saja itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris karena memang Bantaeng juga kan pernah dijajah dari Oh Inggris. iya, dari bangsa luar ya. Terus Dan di Bantaeng juga itu kan Bantaeng dan Bulukumba itu masih peralihan antara Makassar dan Bugis. ya. Ada juga beberapa kata yang masih terpengaruh dari kata bahasa Bugis, seperti kata maca, asu, terus bola, Iya. ya, gitu, masih banyak. Oke. Iya. Bu, kalau gitu izin lagi kita dengar satu lagu dulu Bantaeng Kupariati. Nanti kita terakhir kita masuk sesi terakhir, Ibu. Mohon izin. Iya. Oke, sahabat budaya jangan kemana-mana.
Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Ibu Marlina, Ibu Tabe. Iya. Iya, oke. Nah, Bu, kita lanjut lagi. Iya, bagaimana upaya masyarakat Bantaeng untuk melestarikan dialek mereka, termasuk Ibu sendiri? Oh iya. Jadi cara mempertahankan dialek itu ya, yang pertama ya menggunakan itu sebagai bahasa pertama ya, sebagai bahasa ibu Iya. dan juga digunakan dalam sebagai bahasa sehari-hari. Dan yang kedua juga kemarin ini baru disetujui, ditandatangani sama Bapak Bupati SK penetapan tentang bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di Bantaeng, dan diajarkan wajib 2 jam per minggu dari SD sampai SMP. Wah, bagus itu, Bu. Iya, jadi perhatian pemerintah Bantaeng juga sangat besar untuk tetap mempertahankan dialek ini, karena kita termasuk satu-satunya dialek yang sudah mulai geser gitu sama dialek penutur-penutur dialek di sekitar kita gitu. Terus yang ketiga itu adanya sanggar-sanggar seni juga. Jadi banyak juga sanggar-sanggar seni yang selalu mengangkat bahasa daerah dan budaya daerah lokal di Bantaeng gitu. Dan yang terakhir, ajang yang diadakan sama Balai Bahasa setiap tahunnya itu menjadi salah satu pemertahanan dialek juga, yang FTBI itu. Ya. Apakah ada perbedaan dalam penggunaan dialek Bantaeng berdasarkan generasi atau jelas sosial di Bantaeng? Kalau perbedaan dialek ada ya, seperti kata kau sama kita itu kan lebih halus kalau kau, tapi menurut kami kalau di Bugis mungkin itu kita anak-anak, orang besar semuanya harus pakai apa bahasa Bugisnya? Lupa saya. Terus kalau di Bantaeng itu, kalau kau di Makassar juga begitu ya mungkin. Kalau kau itu lebih kayak berasa familiar, berasa dekat kalau sama seumuran kita atau sama anak-anak di bawah kita. Jadi kata gite itu lebih ditujukan kepada orang yang lebih dewasa, orang yang dihormati, atau dalam konteks bahasa resmi seperti di sekolah, di kantor-kantor itu lebih sopan. Tapi kalau untuk menjalin kedekatan batin begitu sesama seumuran kita atau di bawah umur kita, kata kau itu wajar, bukan tidak sopan ya, wajar. Begitu. Oke. Nah, kemudian harapan Ibu terhadap perkembangan dialek Bantaeng ke depannya seperti apa? Ya, saya harap apa yang menjadi keputusan kemarin dari Bapak Bupati bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah. Terus anak-anak bisa bangga mempunyai bahasa daerah dialek Bantaeng dan tidak menggunakan bahasa yang di luar kan sekarang banyak yang bahasa-bahasa yang tidak jelas kan lewat media yang didengar anak-anak. Jadi itu sebagai benteng mungkin untuk menjaga anak-anak kita gitu. Nah, kemudian closing statement untuk perbincangan kita pagi hari ini, Ibu Tabe. Oke, terima kasih. Saya sudah diberi ruang ya di Mosaik Budaya ini untuk memperkenalkan bahasa Bantaeng. Jadi bahasa itu bukan cuma alat komunikasi ya, tapi juga sebagai identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai banyak budaya. Jangan sampai budaya kita diakui sama negara lain lagi. Semoga kita semua bisa terus menjaga, mencintai, dan melestarikan bahasa daerah kita masing-masing. Sekian. Ibu Marlina, SSGR Ketua
PPBDI Bantaeng. Ibu terima kasih banyak. Hari ini Richard kita semua belajar lagi bahwa ternyata bahasa Bantaeng itu bahasa yang indah dan unik. Dan pemerintah pun sudah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bahwa ini harus menjadi bahasa di rumah kita sendiri di Bantaeng. Iya. Ya, Ibu terima kasih, walaupun saya tahu waktunya Ibu sangat sibuk ya, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar. Siapa tahu mungkin ada lain waktu kita bahas lagi topik-topik yang lain. Mohon izin berkenan Ibu mungkin bisa hadir langsung di studio. Siap. Iya. Salam hangat Insya buat Allah. keluarga dan semua yang ada di sana Ibu. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, setelah ini rekan saya Yanti akan menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.